Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan hasil diskusi kami dan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mortalitas. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu perkenalkan nama saya Bima Eka Saputra dan nama rekan saya. Saya Wulan Dwi Cahyanti. Dan saya Risya Yulandari. Ya, selanjutnya langsung masuk ke materi ya. Ke materi tentang mortalitas. Ya, masuk ke materi langsung. Jadi di sini ada pendahuluan dari mortalitas, di mana dari kalimat ini itu mempunyai arti bahwa asuransi jiwa itu berkaitan dengan transaksi keuangan yang pembayarannya bergantung pada kematian atau kelangsungan hidup pemegang dari polis. Nah, sebelum mempelajari tentang asuransi jiwa ini, kita sebelumnya itu akan mempelajari mengenai teori kematian terlebih dahulu, atau bisa disebutkan bahwa mortalitas adalah indikator demografi yang membahas mengenai perhitungan kematian dalam sekelompok penduduk untuk mengukur angka kematian penduduk. Yang pertama yaitu adalah survival time atau waktu bertahan hidup, di mana di sini dalam waktu bertahan hidup itu ada fungsi bertahan hidup yang dinotasikan dengan ST. Nah, ST ini sama dengan P dalam kurung T besar lebih besar sama dengan T, atau bisa juga ditulis ST sama dengan P dalam kurung T besar lebih besar sama dengan T kecil, atau bisa juga dituliskan ST sama dengan integral 0 sampai dengan T hingga FSDS. Nah, dalam kebanyakan kasus itu bahwa untuk pengajuan polis ini biasanya dilakukan tidak dari bayi yang baru lahir, tetapi biasanya mereka mengajukan pada saat umur mereka itu adalah T tahun. Sehingga di sini muncul ada probabilitas bersyarat di mana P dalam kurung T besar kurang dari sama dengan T2, T lebih besar sama dengan T1, di mana ST1 itu lebih besar sama dengan 0. Sehingga dapat ditulis, di sini bisa dilihat. Nah, kemudian berdasarkan teorema 1.1 itu juga dapat ditulis bahwa GT sama dengan 1 per ST D per DT, atau ST sama dengan negatif FT per ST. Nah, di sini biasanya FT itu merupakan fungsi kepadatan probabilitas. Nah, FT itu dia nilainya selalu tidak negatif, sehingga karena FT-nya tidak negatif, biasanya itu menghasilkan si GT-nya itu yang merupakan fungsi negatif. Nah, sehingga di sini karena terbiasa pakai fungsi yang positif, muncullah di sini ada fungsi bahaya yang didefinisikan dengan HT, di mana HT sama dengan FT per ST sama dengan negatif 1 per ST D per ST. Ini merupakan catatan atau keterangan-keterangan dari simbol-simbol rumus di atas. Kemudian di sini ada contoh 1.1 di mana bahwa diasumsikan masa hidup seseorang itu mengikuti distribusi eksponensial dengan fungsi kerapatan probabilitas, di mana FT sama dengan lambda E pangkat lambda T untuk T lebih besar dari 0. Sehingga yang ditanyakan, tentukan fungsi bertahan hidup dan fungsi bahayanya. Nah, di sini solusinya bahwa fungsi bertahan hidup itu dapat dilakukan dengan ST sama dengan P dalam kurung T besar lebih besar sama dengan T, sehingga dicari nanti menghasilkan E pangkat negatif lambda T jika T-nya itu lebih besar sama dengan 0. Dan sedangkan untuk fungsi bahayanya itu dapat dituliskan HT sama dengan FT per ST sama dengan lambda E pangkat negatif lambda T per E pangkat negatif lambda T sama dengan lambda jika T-nya lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya,
Ya, masuk ke materi section 2.2 yaitu fungsi aktuaria dalam mortalitas. Nah, pada bagian ini kami memperkenalkan beberapa notasi aktuaria standar dan memperoleh hasil penting dari teori kematian. Nah, jadi tuh dalam fungsi aktuaria dalam mortalitas ini ada NPX ditambah NQX sama dengan 1. Nah, itu ya. Nah, terus dibagi menjadi 3. Fungsi aktuaria ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu probabilitas bahwa seorang berusia X akan bertahan hidup hingga usia XN, dilambangkan dengan NPX. Nah, NPX itu menandakan bahwa seorang berusia X akan bertahan hidup hingga usia XN. Nah, itu dia rumusnya itu NPX sama dengan P dalam kurung T lebih besar sama dengan X tambah N sehingga T lebih dari sama dengan X. Maka NPX sama dengan LX plus N per LX. Nah, itu rumusnya. Jika N sama dengan 1, nah tinggal diganti N-nya sama dengan 1. Berarti tinggal PX sama dengan LX tambah N per LX. Maka probabilitas dari NPX dapat dinyatakan dalam mu X, yaitu NPX sama dengan epsilon akar minus pangkat minus akar 0 sampai N mu X plus 1 dt, di mana X tersebut menyatakan umur. Nah, LX menyatakan jumlah orang yang tepat berusia X tahun. Nah, DX menyatakan jumlah orang dari LX yang meninggal dalam setahun. Nah, QX itu peluang seorang berusia X dan akan meninggal sebelum mencapai ulang tahun. Nah, lanjut. Nah, selanjutnya ada yang kedua. Tadi dibagi menjadi 3. Yang pertama itu menyatakan Nah, yang kedua menyatakan probabilitas bahwa seseorang berusia X akan meninggal sebelum usia X plus N. Nah, ini dilambangkan dengan NQX gitu. Nah, sama kayak yang tadi. Yang berbeda adalah NQX sama dengan LX dikurang LX plus 1 per LX. Nah, jika N sama dengan 1, nah tinggal disubstitusikan ke N. Berarti jadinya QX sama dengan LX min LX plus 1 per LX. Nah, LX min LX plus 1 ini bisa disimbolkan dengan DX, yaitu menyatakan jumlah orang dari LX yang meninggal dalam setahun. Nah, gitu ya. Nah, lalu probabilitas NQX dapat dinyatakan dengan mu X, di mana NQX sama dengan 1 min epsilon pangkat negatif integral dari 0 sampai N mu X plus 1 dt. Nah, ini tuh jadi tadi kan di awal itu rumusnya NPX ditambah NQX sama dengan 1. Nah, ini sama. Jadi, NQX sama dengan 1 dikurang NPX. Nah, ini epsilon pangkat negatif integral ini itu NPX. Nah, jadi probabilitas dari NQX dari seorang yang berusia X akan meninggal sebelum usia XN. Nah, lanjut yang ketiga, yaitu ada probabilitas bahwa seseorang berusia X akan bertahan hidup hingga usia X plus M, tetapi meninggal sebelum usia X plus M plus N, maka dilambangkan MNQX. Nah, itu juga sama. Bisa tinggal disubstitusi, berarti MNQX sama dengan LM plus N dikurang LX plus M plus N per LX. Nah, jika N sama dengan 1, nah itu sama disubstitusiin, maka menghasilkan MQX sama dengan LM plus N dikurang LX plus M plus 1 per LX sama dengan DX plus M per
Lx. Nah, maka probabilitasnya dari M N Qx sama dengan 1 per Lx integral dari X plus M hingga X plus M plus N L1 mu D. Nah, sama dengan integral tentu dari M hingga M plus N Lx plus T per Lx dt. Dan hasilnya integral dari M hingga M plus N T Px mu X plus T dt. Nah, ini ada contoh dari contoh 2.1, yaitu angka kematian untuk seseorang adalah 0,002 antara usia 30 dan 40. Cari probabilitas bahwa seseorang berusia 30 akan meninggal ya. Oh, ini enggak. Akan. Nah, akan ini yang ditanyakan. Nah, pertama itu solusinya. Nah, angka kematian itu dilambangkan dengan simbol mu X. Jadi mu X sama dengan 0,002. Jika X lebih besar, lebih dari sama dengan 30 dan kurang dari sama dengan 40. Nah, jadi bisa diambil kesimpulan bahwa NPX sama dengan epsilon dari epsilon pangkat negatif integral 0 sampai N 0,002 dt. Sama dengan hasilnya jadi epsilon pangkat negatif 0,002 N. Nah, ini diintegralin ya, teman-teman. Jadi yang pangkatnya itu diintegralin, jadi hasilnya epsilon pangkat negatif 0,002 N. Nah, itu dapat epsilonnya. Terus yang ditanya, yang pertama bertahan hidup pada tahun berikutnya. Probabilitas yang bertahan hidup berusia 30 tahun hingga 31 tahun. Nah, itu gimana? Jadi, N itu menyatakan bahwa sampai mana dia bertahan hidup. Misalnya dari umur 30 sampai 31. Berarti N-nya itu 31 dikurang 30. Berarti dia 1. Nah, X-nya itu awal dia hidup berusia berapa gitu. Nah, jadi tinggal substitusiin. Jadi 1P30 sama dengan epsilon pangkat negatif 0,002 dikali N. Nah, N-nya kan tadi 1. Nah, dikali N, maka sama dengan hasilnya 0,9980020. Nah, ini bisa teman-teman hitung di kalkulator. Terus yang kedua, yang B itu meninggal dalam 1 tahun. Probabilitas seseorang berusia 30 tahun akan meninggal sebelum usia 31 tahun. Nah, ini sama pakai rumus yang NQX gitu. Nah, tinggal substitusi hasilnya. Jadi kan tadi 30 ke 31 berarti 1Q30 sama dengan 1 dikurang 1P30. Nah, gitu ya. Jadi tinggal 1 dikurang yang A, yang pertanyaan A hasilnya. Nah, terus yang C bertahan hidup sampai usia 35 tahun. Probabilitas yang bertahan hidup berusia 30 tahun hingga usia 35. Nah, ini sama, cuman bedanya tadi 30 sampai 35. Tadi 30 sampai 31, sekarang 30 sampai 35. Itu sama, berarti N-nya 5. P-nya 30. Nah, gitu. Sama ya, teman. Nah, ini juga sama. Yang D juga sama kayak yang B. Yang E itu baru yang tadi meninggal antara usia 35 dan 40. Nah, berarti M-nya itu 6, itunya N-nya 4, Q30. Nah, itu sama dengan NP30 dikurang 10P30 sama dengan epsilon pangkat negatif 0,02 dikali 6 dikurang epsilon pangkat negatif 0,002 dikali 10. Nah, hasilnya negatif 0,0078730. Selanjutnya, kita ke pembahasan 2.3 atau tabel mortalitas. Nah, di dalam tabel mortalitas ini, itu ada nilai mutlak yang dilambangkan dengan tutup kurung siku X ditambah K
juga dapat ditentukan. Misalnya didefinisikan sedemikian rupa sehingga memenuhi persamaan. Nah, ini tuh untuk tadi yang rumus dari yang bertahan hidup, yaitu P kurung buka siku X ditambah K sama dengan LX plus K plus 1 per LX plus K. Nah, jika K-nya R lebih besar sama dengan R, menjadi PX ditambah K. Lalu sama dengan LX plus K plus 1 per LX plus K. Sama dengan LY plus 1 per LY. Nah, dengan Y-nya itu sama dengan X plus K. Maka nilai-nilai LY-nya diberikan di kolom menuju LX per R. Jadi nanti untuk perhitungan kita menggunakan tabel untuk mortalitasnya. Lanjut, Bang. Itu ya guys. Nah, di sini ada contohnya. Contohnya, peluang seorang yang bertahan hidup di tahun berikutnya adalah, misalnya dia N-nya itu sama dengan 1. Misalnya jenjang dari dia bertahan hidup itu cuma selisih 1 tahun. Jadi 1 P40 atau bisa ditulis P40. Nah, itu kan tadi rumusnya itu LK plus 1. Berarti yang K-nya tadi yang 40 ditambah 1 dibagi yang LK-nya aja kan. Jadi L40. Nah, nanti L41 ini dapat dilihat di dalam tabel mortalitas. Nah, didapat 92872,62 dibagi, nah L40-nya itu dapat dari hasilnya itu 93131,64. Jika dibagi menghasilkan 0,9972188. Sama kayak rumusnya yang tadi dijelaskan di 2.2. Jika P0-nya P40-nya itu 1 dikurang Q40. Hasilnya itu kan 1 min 0,0027812 sama dengan 0,9972188. Nah, Q40 ini juga bisa dilihat di tabel mortalitasnya. Nah, lalu kita bisa menghitung probabilitas bahwa seorang yang berusia 50 bertahan sampai usia 70. Nah, kan tadi yang di depan itu N, maka 70 dikurang 50, jadi 20 P50. Sama dengan yang L-nya tadi kan karena hasil yang terakhirnya dia hidup sampai 70, berarti L70 dibagi L50. Nah, untuk yang L70 dan 50 ini dapat dilihat di tabel mortalitas. Lalu di tabel mortalitas itu L70-nya itu bernilai 66161,54. Lalu dibagi dengan L50 89509,00. Maka hasilnya 0,7391608. Lalu kita menghitung juga di sini contohnya peluang seorang berusia 80 tahun yang akan mati dalam 1 tahun. Lalu di sini kan N-nya berarti 1 kan, jadi nggak usah ditulis, bisa langsung tulis Q 80. Sama dengan karena ini tadi yang meninggal, jadi kita menghitungnya dikurang. Jadi L80 dikurang L81. L81 itu didapat dari LK ditambah 1, dibagi dengan LK-nya. Nah, lalu kan didapat 39143,64 dikurang 3600037 dibagi dengan 39143,64, yaitu hasilnya 0,080309. Nah, sama dengan perhitungan yang menggunakan yang di 2.2 itu, yaitu kan berarti D80 dibagi L80. Nah, kan buat yang ini kan kenapa D80 itu dapat dari sama dengan nilainya dengan
L80 dikurang L81. Seperti yang udah dijelaskan di bagian 2.2. Lalu, jadi Q80 sama dengan D80 dibagi L80, yaitu hasilnya 0,08030009. Itu hasilnya sama seperti atasnya. Nah, di sini juga kita dapat memperoleh hasilnya dari tabel atau kolom QX. Peluang seorang berusia 55 tahun akan mati dalam 5 tahun. Nah, berarti itu kan karena N-nya diketahui 5 tahun, berarti 5 I55 sama dengan L55 dikurang L60 seperti yang contoh yang pertama tadi. Terus dibagi dengan L55. Hasilnya itu 0,0524007. Selanjutnya itu ada probabilitas seorang berusia 70 tahun akan mati di usia 74 dan 75 tahun. Nah, berarti ini pakai yang dia yang M tambah N tambah X. Itu berarti 4 Q70, berarti L74 dikurang L75 dibagi L70. Lalu hasilnya itu 0,0405025. Nah, sama hasilnya seperti D74 per L70, di mana D74 itu sama seperti L74 dikurang L75. Maka hasilnya juga sama, yaitu 0,0405025. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa perhitungan yang tadi itu dapat dilihat di tabel berikut. Di sini ada tabel X, terus L, X, LX plus 1, dan seterusnya. Terus juga ada tabel DX, dan seterusnya, serta tabel QX, dan seterusnya. Di mana X itu menyatakan umur, lalu LX-nya itu menyatakan jumlah orang yang tepat berusia X tahun. Lalu untuk DX-nya menyatakan jumlah orang dari LX yang meninggal dalam X tahun. Sedangkan YX itu peluang seorang berusia X akan meninggal sebelum mencapai hari ulang tahunnya. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf jika banyak kekurangan dalam menyampaikan materi. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.